Oke, sorry. Nah, jadi ini dulu ya, yang dasar-dasar. Turunan dari sin X, cos X, min sin X, tan X, tekan kuadran X. Nah, ini yang dasar-dasar dulu. Nanti kalau sudutnya bukan X gitu kan, misalkan ada koefisiennya, misalkan Y, sin KX, tapi kita harus menurunkan sudutnya lagi, sin KX turunannya cos KX, lalu KX ini turunannya K. Nah gini, cos KX dikali K, jadinya K cos KX. Oh ya, jangan nanti mengalihkan K ini ke dalam sudutnya gitu ya. Jadi contoh, misal kita punya Y sama dengan sin 3X gitu ya. Oh iya, akhirnya apa? Misal nih dengan cara yang sederhana, dengan cara yang awal banget ya, cara pemula dulu ya. Oh, sin 3X turunannya adalah cos 3X. Nah, kan gitu. Lalu sudutnya 3X turunannya adalah menjadi 3. Nah, jadinya adalah 3 dikali cos 3X. Kan gitu. 3 dikali cos 3X. Nanti jangan kalian masukin 3 ini, kalian kalikan dengan sudutnya. Oh, jadinya cos 9X, Pak. Nah, itu keliru ya. Jadi, 3 ini jangan kalikan ke dalam sudutnya. Paham ya? Oke, paham. Bapak yang jawab ya. Nanti kalau ada pertanyaan saat menjelaskan, langsung disela aja boleh ya. Lalu berikutnya, masuk ke turunan rantai dulu ya. Turunan rantai dulu. Nah, turunan rantai. Nah, jadi masih ingat nggak kalian kalau di fungsi aljabar kita punya X kuadrat tambah 1, jangan X ya boleh deh, pangkat 3 gitu. Kita yang sederhana dulu ya. Misalkan kita punya X plus kita punya 2X plus 1 pangkat 2 gitu ya. Nah, ingat nggak aturan rantainya gimana? Aturan rantainya adalah kita turunkan dulu bentuk yang paling luar. Bentuk yang paling luar ini adalah apa? 2X plus 1 kuadrat. Gitu ya. 2X plus 1 kuadrat. Jadi kita turunkan dulu pangkat 2-nya ini, sesuatu pangkat 2. Jadi misalkan nih, kita bisa membayangkan, oh Y itu adalah, misalkan apa? P kuadrat gitu. Dimana dalam hal ini P-nya apa? P-nya adalah 2X tambah 1. Ya. Anggap fungsinya menjadi Y sama dengan P kuadrat gitu ya. Jadi sekarang kita turunkan terhadap P-nya ya, P pangkat 2. Oke, jadi kalau P pangkat 2 diturunkan jadi apa? Ada yang tahu? 2P. Oke, 2P, pintar, 2P. Nah, tapi ini kan P-nya awalnya adalah variabelnya itu X. Nah, bukan Y ini awalnya ada variabelnya X, bukan P. Sehingga dikalikan ya turunan dari P-nya. Nah, kita simbolkan dengan P aksen. Nah, artinya P ini diturunin lagi. Gitu ya. P-nya apa? Oh, P-nya 2X plus 1. Jadi kalau misalkan kita lanjutin, oh, jadi P aksennya apa? Jadi turunkan 2X plus 1-nya. 2X turunannya berapa? 2. Oke. Nah, kok macet ya? Sebentar, macet pulpennya. Nah, macet ya, tunggu ya. Kenapa ini? Oke, tunggu ya. Sambil nunggu dulu, silakan kalian mau minum dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya juga nanti silakan bertanya. Kalau sekarang bertanya boleh Pak? Boleh gitu ya. Oke, udah. Set, ntar dulu ya. Ini ribet kabelnya nih. Ya, oke. Nah, kita lanjutin. P aksen itu apa? Maksudnya adalah turunan dari P. Kan tadi kita P-nya itu kita misalnya 2X plus 1 ya. Dapatnya dari ini. Oke. Turunan dari 2X sama 1. 2X turunnya apa? 2. Nah, kalau 1 turunnya apa? 0. Jadi plus 0. Kita nggak usah buat 0-nya ya. Karena 2 tambah 0 kan tetap 2. Oh, jadi ini jadinya apa? Y aksen sama dengan 2P. Nah, P-nya apa? Kita kembalikan bentuk semulanya. 2 dikali
2x plus 1 gitu kan. Nah, dikali P aksen. P aksennya apa? 2, seperti itu. Nah, jadi di sini kita boleh atau kita bisa 2 kali 2 dulu boleh. Oh, 4. 2x plus 1. Lalu kalian mau jabarkan? Boleh. 4 dikali 2x plus 1. 4 kali 2x berapa? 8x gitu ya. 4 kali 2x 8x. 4 kali 1 4, jadi ditambah 4. Oh, turunnya apa? Turunannya adalah 8x tambah 4. Nah, jadi ini aturan rantainya ya. Ini aturan rantainya. Bisa kita gunakan konsep ini dari nanti untuk menggunakan pada turunan trigonometri. Ini kita menjagarkan kembali ingatan kalian ya tentang aturan rantainya. Ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Tidak ada ya. Oke, jadi aman-aman aja ya. Nah, sekarang kita ke aturan rantai untuk fungsi trigonometri. Sebentar, scroll dulu. Nah, jadi kalau fungsi trigonometri nanti level-levelnya seperti ini. Level satunya ya, level satunya itu adalah soal yang sederhana tadi. Misalkan Y sama dengan sin X, turunnya apa? Cos X, seperti itu ya. Lalu misalkan apa lagi? Ya kayak yang apa namanya, yang semua sudutnya cuma sin X, tan X, cos X, seperti itu. Nanti ada yang mungkin level 2 itu yang gimana ya? Mungkin Bapak masukin level 2 itu misalkan adalah Y sama dengan, sebentar, Pak cari contoh soalnya di buku dia langsung ya, biar kita sekalian langsung jawab soal yang di buku. Kita bisa pakai apa namanya, uji kompetensi 1 ya. Kita bisa pakai uji kompetensi 1 untuk soal halaman 27 ya. Boleh nomor 1 atau nomor 2. Misalkan nomor 1 dulu. Nah, itu adalah 3 dikali apa nih? Sin X min 8 gitu. Sin min X tambah 8. Nah, ini kan lebih ribet sedikit, kita masukin dia ke level 2. Nah, kenapa level 2? Karena sudutnya nggak sederhana sebelumnya. Kalau sebelumnya kan cuma sin X, cos X gitu. Jadi sekarang jadinya apa? Sin min X tambah 8 gitu. Jadi kita turunin ya. Turunannya gimana? Nah, seperti biasa ya. Kalau misalkan nih tahap-tahapan yang sederhananya atau tahapan bagi pemula itu seperti ini. Misalkan di sini deh, ya, ini tahapan pemulanya nih. Kalian bisa belajar bagi yang belum ngerti ya. Kalau udah ngerti kan udah jago, gampang-gampang aja. Kita misalnya yang menjadi 3 dikali sin. Nah, min. Oke, silahkan. Oke, ini min X tambah 8 kita misalin dengan P lagi. Nah, ya. Jadi 3 sin P. Jadi dalam hal ini P-nya apa? P-nya itu adalah min X tambah 8. Ya, nanti kita perlu menurunkan P-nya ini ketika mencari turunan dari Y gitu. Jadi anggap aja kita menurunkan sin P. Oh, sin itu turunnya apa? Cos gitu. Oh, ini jadinya 3 dikali cos P. Ingat, ini P itu awalnya min X tambah 8. Jadi kita harus mengalihkan dengan turunan dari P, dari sudutnya itu sendiri. Jadinya dikali P aksen. Nah, gitu. P aksennya itu apa? Cari P aksen, berarti turunan dari min X tambah 8. Min X, turunannya apa? Min 1 gitu ya. 8 turunnya apa? 0. Nah, gitu semangat kan bagus ya. Dingin-dingin tapi tetap semangat ya. Nah, di rumah kalian hujan nggak? Hujan ya? Di sini gerimis. Oke, jadinya apa? Kita lanjutin. Cos P. Jadinya cos, kita boleh kembalikan sekarang bentuk semula dari P, min X tambah 8 gitu. Dikali P aksen, apa P aksen? Min 1 ya. Oke, dikali min 1. Nanti hati-hati. Kita bisa buat seperti ini nanti. Seret. Nah, gitu, untuk memisahkan bahwa min 1-nya jangan dikalikan ke dalam sudutnya ya. Jadi, ya aksennya adalah 3 dikali min 1. Min 3 lalu cos min X tambah 8. Nah, seperti itu. Enak ya. Jadi turunannya apa?
min 3 dikali cos min X tambah 8. Seperti itu. Jelas? Jelas ya? Pak, Oke, gimana? yang P aksen itu selalu min 1 apa gimana? Enggak. P aksen sama dengan min 1. Oke, makasih ya. P aksen itu selalu 1, Kak? Enggak. P aksen itu adalah turunan dari P. P-nya apa, Pak? Nah, nanti P-nya itu tergantung dari soalnya. P itu apa sih, Pak? P itu adalah kita menyederhanakan bentuk sudutnya ini nih. Ya, sudut dari sin ini. Di sini kan di soalnya, ini soal uji kompetensi 1 ya. Uji kompetensi 1 halaman 27 soal nomor 1. Nah, soalnya kan 3 sin min X tambah 8. Biar kita lebih menyederhanakan bentuknya, biar kelihatan aturan rantainya, biar kelihatan ya. Jadi kita misalkan nih, ini kesini nyambung ya nggak ya? Oke, seret. Nah, nyambung nih. Si Pak, itu temennya ada yang minta tolong di ACC. Bentar. Kayaknya ini sudah pakai auto. Oh, belum ya. Sorry. Kok nggak jalan dia? Sorry. Bapak sudah aktifkan turn on otomatisnya kok harusnya nih. Oke, sorry. Nah, dari mana ya? Dari sini ya. 3 sin min X tambah 8. Nah, biar lebih menyederhanakan bentuknya, kita bisa ubah min X tambah 8-nya ini ya. Oh, ini kita misalkan dia dengan apa? Dengan P. Nah, ini dengan P. Oh, jadi P-nya itu apa? P-nya itu adalah min X tambah 8. Oh, dari 3 sin min X tambah 8 menjadi 3 sin P. Biar lebih kelihatannya lebih simpel ya. Biar lebih kelihatan bentuk dari aturan rantainya, turunan aturan rantainya, seperti itu. Nah, setelah kita paham Y sama dengan 3 sin P, didapat dari sini, kita sudah paham P-nya itu adalah min X tambah 8. Ya. Nah, lalu kalau ditanya, tadi nanya P aksen, berarti P aksen itu kan simbol dari turunan P. Nah, P-nya apa? Min X tambah 8. P aksennya, turunan P-nya, kita cari turunannya satu-satu. Min X, nah ini min X, kan min 1X, turunnya adalah min 1, hilang X-nya. Plus 8, turunnya adalah 0. Jadi min 1 tambah 0. Nah, seperti itu. Jadi tetap aja P aksennya menjadi min 1. Nah, apakah sudah tercerahkan? Sudah agak paham? Sudah lebih paham? Sudah belum? Oke, makasih. Tadi yang nanya siapa sih? Saya, Pak. Iya, namanya siapa? Oh, Suparta, Pak. Suparta. Dari IPA berapa Suparta? Pak 7, Pak. Suparta IPA 7. Absen? Absen 7, Pak. Absen 7. Ini Bapak cuma mendata aja ya. Oh, berarti IPA 7 udah ada mewakili yang bertanya gitu. Makasih pertanyaannya, semoga sudah paham. Nah, kita masuk ke masih level 2 ya, masih level 2, yaitu di mana sudutnya yang dimodifikasi. Misalkan ini yang level 1 untuk yang A, yang B level 2 ya, sorry. Nah, habis itu adalah soal nomor 2 ya, soal nomor 2 uji kompetensi 1. Masih sama, halaman 27. Itu kan soalnya fx ya, tapi Bapak biar lebih gampang buatnya y aja ya. Y sama dengan 4 cos x kuadrat min 5x tambah 2. Nah, gitu. 4 cos x kuadrat min 5x tambah 2. Nah, yang ditanya itu adalah y aksen, turunannya. Seperti itu. Apa turunannya? Nah, ya. Jadi, kalau menggunakan cara yang seperti ini ya, jadinya sama saja. Jadi kita biar kelihatan lebih simpel dan lebih kelihatan turunan rantainya, kita bisa ubah ini menjadi Y sama dengan 4 cos P. Nah, dalam hal ini P-nya apa, Nana? P-nya adalah ini, ya. X kuadrat, ya. X kuadrat min 5X tambah 2. Itu P-nya. Oh, P-nya X kuadrat min 5X tambah 2. Jadi, nanti ketika Bapak tanya, P aksen.
Nah, turunan dari P, kita turunin ini. X kuadrat turunannya jadi apa? 2x min 5. Oke, 2x min 5x jadi min 5. Plus 2 jadi plus 0 gitu ya. Jadinya 2x min 5. Nah, kalau kalian sudah mengubah sudutnya menjadi P, lalu mencari turunan dari sudutnya, atau dalam hal ini P aksen, kita sekarang coba gunakan aturan rantainya. 4 cos P. Nah, kalau cos P, cos turunannya apa? Min sin. Min sin. Jadinya ini kan min 4 sin P. Nah, gitu ya. Kita harus kalikan dengan P aksen. Ya, kalikan dengan P aksen. Karena kan sebelumnya adalah bukan P, tapi X kuadrat min 5X tambah 2. Nah, kita tulis di bawahnya ya. Nah, min 4 sin. Nah, P-nya bisa kita ubah ke bentuk semula. Yaitu apa? Ini, X kuadrat ya, min 5X tambah 2. Pakai kurung, X kuadrat min 5X tambah 2. Dikali dengan P aksen. P aksennya apa? Ini. Ya, kali dengan turunan dari sudutnya. 2X min 5. Nah, ingat jangan kita kalikan P aksennya ini ke sudutnya ya, karena ini berbeda. Nah, boleh pakai kurung seperti itu. Sehingga nanti 2X min 5-nya ini ya, kalikan dengan min 4. Gitu. Kita kalikan dengan min 4. Jadinya min 4 dikali 2X min 5. Nah, seperti itu. Lalu sin-nya biarin di belakang. X kuadrat min 5X tambah 2. Nah, lalu kalau kita kaliin jadinya apa nih? Min 4 kali 2X itu jadinya min 8X gitu ya. Nah, min 8X. Min 4 kali min 5, min kali min plus 4 kali 5, 20. Seperti itu. Lalu tulis lagi sin X kuadrat min 5X tambah 2. Nah, kita cek di optionnya ada nggak bentuknya seperti ini. Kalau nggak ada, berarti kita tinggal ubah-ubah aja. Mungkin 20 min 8X ya, min 8X tambah 20 kan sama aja. Nah, ini kan ada ya, jawabannya adalah yang E. Nah, seperti itu. Jadi E. Nah, jadi itu ya, level 1 paling gampang. Level 2 tuh biasanya mengubah sudutnya. Sudutnya dibuat lebih ribet sedikit. Nah, kalau level 3 gimana? Nah, level 3. Ini Bapak buat level-level cuma buat pandangan sendiri aja ya, nggak ada nanti di buku itu turunan level 1 nggak ada. Ini cuma Bapak buat sendiri aja ya, untuk lebih memudahkan aja tingkatannya. Level 3. Nah, jadi ingat yang level 1 itu adalah yang paling gampang, sin X, cos X seperti itu ya, yang tidak perlu menggunakan aturan rantai. Yang level 2 itu kita memerlukan aturan rantai di mana sudutnya yang dimodif. Jadi min X tambah 8, min 2X tambah 8, X kuadrat min 5X tambah 2, dan sejenisnya. Nah, seperti itu. Oh ya, ini lupa ya. Nanti Y aksennya apa? Y aksennya kan jadi ini ya. Nah, gitu. Nah, lalu yang bentuk yang level 3 itu Bapak bedakan menjadi fungsi trigonometrinya itu dipangkatin. Nah, jadi dipangkatin dia ya. Contoh, itu Bapak ambil soal nomor 3-nya ya. Soal nomor 3-nya itu kan dibuat sin pangkat 3 apa ini? 2X tambah 1. Nah, gitu. Tapi kalau soal nomor 3 kan dilanjutin min cos 3X tambah 2. Seperti itu ya. Jadi yang level 3-nya itu adalah Bapak khususkan di bentuk yang pertama yang ini. Nah, di mana sudutnya itu dipangkatin, dalam hal ini pangkat 3. Jadi kita fokus mengerjakan ini dulu ya. Nah, kita mengerjakan ini dulu. Nah, jadi sebenarnya bentuk ini bisa kita ubah menjadi sin 2X plus 1 pangkat 3. Nah, paham ya? Dari bentuk ini ya, dia kan sama aja ya. Kalau trigonometri ketika kita memberikan pangkat pada fungsi trigononya, nanti bukan sin 2X tambah 1 pangkat 3 di sudutnya, tapi setelah sinnya, sin pangkat 3. Nah, kayak gini, sin pangkat 3 gitu. Jadi di sini ya, di sini kita bisa ubah dia menjadi apa? Y sama dengan di bawah aja deh. Kita bisa ubah dia menjadi Y sama dengan sin P pangkat 3. Nah, seperti itu.
ya. Oh, menjadi sin P pangkat 3. Nah, lalu nanti kalau kalian mau ya, kalau kalian mau, kita bisa ubah dia menjadi apa ya? Misalkan Ki. Nah, seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Jadi, yang pertama yang dimudahkan adalah ini, sin 2x plus 1 menjadi sin P. Nah, jadi dalam hal ini ya, dalam hal ini P-nya adalah apa? 2x tambah 1. Sorry. Nah, ya, terus dalam hal ini sin P-nya menjadi Ki. Nah, jadi Ki-nya itu apa? Ki-nya itu adalah sin P. Nah, seperti ini dia bertingkat aturan rantainya. Sehingga kalau kita mau menurunkan, ya, kalau kita mau menurunkan, kita boleh start dari sini, ya. Ki pangkat 3 itu sama kayak kita menurunkan X pangkat 3. X pangkat 3 turunannya menjadi apa? Menjadi 3x kuadrat. Jadi kalau Ki pangkat 3 itu menjadi 3 Ki kuadrat. Nah, ini kan Ki kan awalnya bukan Ki, dia adalah sin 2x plus 1. Jadi 3 Ki kuadrat kalikan dengan Ki aksen. Thread. Nah, kayak gitu. Ya. Ki aksennya apa? Kita cari di sini. Ya. Ki aksennya. Ki aksennya itu adalah turunan dari sin P. Nah, kalau sin X turunnya apa? Ingat nggak? Cos X. Ya, jadi kalau sin P turunnya apa? Cos P. Nah, karena dia awalnya itu bukan sin P, tapi sin 2x tambah 1 perlu dikalikan dengan P aksennya. Oh, cos P kali P aksen. Kan sama dengan yang sebelumnya, ya. Sama dengan yang ini. Nah, ini 3 sin P, jadinya 3 cos P kali P aksen. Gitu. Jadi kalau sin P, jadinya turunan dari sin P, cos P kali P aksen. Lalu P aksennya apa, Pak? Nah, dapat dari sini. P aksennya apa? Nah, P itu kan sudutnya, ya. Jadi, P-nya 2x tambah 1. Jadi, P aksennya apa? Jadi, turunan dari 2x tambah 1. 2x turunnya apa? 2. 1 turunnya 0. Jadi, 2 tambah 0, tetap 2. Nah, seperti itu. Ini Pak sengaja buat seperti ini biar kelihatan aturan rantainya dulu, ya. Nanti kalau kalian sudah yang terbiasa dengan aturan rantai, ya nggak usah buat sepanjang ini. Jadi, tinggal langsung aja. Nanti kita coba dengan cara yang langsung, ya. Biar nggak kelihatan, loh kok ribet jadinya Pak, saya kok ngerjain mudah. Nah, biar nggak ada kesan seperti itu. Kita lanjutin ya. Nah, jadi di aksen 3 Ki kuadrat kita bisa ubah Ki-nya menjadi apa gitu. Jadi 3 Ki itu apa? Ki itu adalah ini, sin P. Oh, jadinya 3 sin P kuadrat dikali Ki aksen, turunan dari Ki. Ki aksennya apa? Cos P kali P aksen. Cos P dikali P aksen. Nah, gitu kan. Yang dari awalnya variabelnya Ki sekarang menjadi ada P-nya. Sekarang kita ubah P-nya. Menjadi apa P-nya? Menjadi 2x tambah 1. Oh, 3 dikali sin 2x tambah 1 kuadrat gitu. Dikali cos P. Berarti cos 2x tambah 1 dikali P aksen. P aksen itu apa? 2. Dapat dari turunan dari 2x tambah 1 ya. Turunan dari sudutnya. Kali 2x tambah 1. Nanti ingat, jangan kalikan 2x tambah 1 ini ke sudut ya, jangan. Oke, isiin kurung seperti ini boleh lah ya. Nanti biar kalian nggak hilaf, masukin 2x plus 1 kali 2x plus 1. Ini 2x plus 1 kuadrat, nah itu keliru. Oke, di sini kita tinggal lanjutin aja ya. Mana yang bisa dikali Pak? Nah, nanti 3-nya ini ya, untuk koefisien ini kalikan dengan 2x plus 1 gitu. Jadi kita kaliin. Jadinya apa? 3 kali 2x plus 1. Jadinya 3 kali 2x 6x. 3 kali 1 3. Nah, lalu sisanya tulis ini. Sin kuadrat 2x plus 1 dikali cos 2x plus 1. Nah, gitu. Lebih tinggi. Ya, silakan gimana? Itu P aksennya rupanya 2, Pak. Sebentar. Apa salah ya? Oh iya, sorry. Makasih ya. Ya, aksennya tuh 2. Pak sengaja sebenarnya biar ada nggak yang gitu yang nah gitu. Oh, ada ternyata ya.
Oke, makasih ya. Ini siapa nih yang mengkoreksi? Wika Pak. Dwika. Dwika IPA 6 ya? Atau IPA 4? Empat, Pak. Oh, IPA 4. IPA 4 Dwika ya. Absen berapa? 12 Pak. Oke, 12. Oke, makasih ya. Nah, sorry Bapak, tadi hilaf ya, Bapak yang hilaf kan? Kali P-aksen, P-aksen 2. Oke, dikali 2. Nah, sekarang 3 berarti kalikan dengan 2 ya. 3 kali 2 berapa? 6. Wow, jadi kepanjangan ini. 6 dikali sin kuadrat X tambah 1 kali cos 2X tambah 1. Kita cek optionnya ada nggak? A, B, C, D, E. Ada nggak nih ya? Yang min cosnya belum di. Oh iya, sorry, belum ya. Nah, kalau yang min cosnya itu kan belum. Tapi kalau dari ini, jadi sini udah selesai ya. Tapi sebenarnya ini bisa dilanjutin nanti ya, bisa dilanjutin nanti. Tapi kita nanti kan ini menjawab soal ini ya. Jadi kita jangan lanjutin dulu. Oh, jadi ini ya aksennya apa? Ya aksennya, nah sin pangkat 3 dari 2x tambah 1 menjadi apa nih? Menjadi 3 dikali 2, 3, 6 ya. 6 sin kuadrat 2x tambah 1 dikali cos 2x tambah 1. Nah, seperti itu. Ini kayaknya nggak bakalan cukup nih. Oke, sambil gini ada yang nanya nggak? Silakan Bapak berikan kesempatan bertanya ya. Daripada dipendam, disimpan-simpan, silakan tanyakan. Nah, lalu min sekarang kita menurunkan ya, kita menurunkan cos 3x tambah 2. Ayo, cos turunnya apa? Cos turunnya adalah min sin. Berarti ini karena sebelumnya ada min jadi plus ya. Plus sebentar, plus sin 3x tambah 2 kalikan dengan turunan sudutnya ya, kalikan dengan turunan dari 3x tambah 2. Turunan dari 3x tambah 2 berapa? 3. Jadi kali 3 di belakang atau kali 3 di depan juga boleh kan, sama aja. Nah, seperti itu ya. Kita cari ada nggak bentuknya seperti ini. Oh, dia difaktorkan ya. Nah, harusnya dibuat menjadi ini kan 6 sama 3 bisa sama-sama dibagi 3, keluar 3 kurung 2 sin kuadrat 2x tambah 1 cos 2x tambah 1. Nah, kan gitu. Terus ini bagi 3, karena 3 ada keluar, berarti tinggal sin dulu 3x tambah 2 sin 3x tambah 2 seret. Nah, seperti itu ya. Ada nggak di jawabannya nih? 3 2 sin kuadrat 2x tambah 1 cos, jawabannya adalah yang D ya. Oke, ini jawabannya adalah yang D, seperti itu. Ada pertanyaan? Harusnya ada ya. Nah, silakan bertanya. Oke, Bapak update dulu. Nah, nggak ada pertanyaan. Nggak ada Pak ya? Berarti udah bisa-bisa semuanya ya, udah mengerti ya. Jadi nanti minggu depan siap ke aplikasi itu penggunaan turunan trigonometri. Nanti penggunaan turunannya itu bagaimana menggunakan turunan fungsi turunan pertamanya dan menggunakan turunan keduanya gitu. Turunan kedua itu apa Pak? Ya diturunin 2 kali gitu ya. Nah, terus mana dia ya? Yang kayaknya ada kok di buku yang soalnya. Nah, nggak ada sih tuh. Oke, yang bertanya nggak ada. Nah, kalau nggak ada, belum ada yang bertanya ya. Nah, kalau nggak ada, kita latihan ya. Misal nih, coba dilihat soal di buku yang ulangan harian, coba ya. Ulangan harian. Mana ulangan harian? Ulangan hariannya halaman 36 ya. Kita cari yang
ada kuadrat-kuadratnya. Soal berberapa dia? Soal nomor 3 mungkin ya. Soal nomor 3. Wah, tapi itu enggak deh. Bapak buat sendiri soalnya aja deh. Ya. Kok nggak ada? Biasanya ada soal yang kayak gini, nah, keluar di UN biasanya. Tapi kan sekarang kalian nggak ada UN-nya ya. Nggak ada UN-nya. Biasanya tuh soalnya kayak gini. Mirip dengan tadi. Tadi itu apa? Sin ya? Baca. Tadi itu apa? Sin. Nah, sekarang yang cos misalkan ya. Nah, misalkan 3 cos pangkat 5 x kuadrat plus 7x plus 1, misal seperti itu ya. Nah, oke. Jadi turunannya di mana ya? Turunannya, kita bisa ubah ini menjadi 3 dikali cos x kuadrat plus 7x hapus plus 7x plus 1 dipangkatin 5. Nah gitu ya. Jadi 3-nya ini kita diamin aja. Lalu gimana sekarang? Nah, kita seperti menurunkan sesuatu pangkat 5 gitu kan. Anggap aja kayak menurunin x pangkat 5. Dimana, atau Q pangkat 5. Dimana Q itu adalah cos x kuadrat tambah 7x tambah 1. Jadinya apa? 3 dikali. Yuk, kalau Q pangkat 5 atau x pangkat 5 turunnya menjadi apa? 5x pangkat 4. Oke, 5x pangkat 4 ya, berarti 5. Nah, x itu apa ini ya? Yang semua ini ya. Jadi 5 itu 5 cos x kuadrat plus 7x plus 1 pangkat 4. Nah gitu. Kalikan dengan yang di dalam ini ya, di dalam kurung siku ini. Jadi dikalikan dengan turunan dari cos x kuadrat plus 7x plus 1. Nah, seperti menurunkan cos P tadi ya, di mana P itu sudutnya itu kita misalkan dengan P. Jadi, turunan dari cos apa? Min sin x kuadrat plus 7x plus 1. Nah, seperti itu. Udah selesai belum? Belum kan ya? Masih ada sudutnya. Bapak admit dulu nih. Udah admit. Nah, dikali, belum selesai kan? Tadi kan baru dikali dengan turunan dari cos x kuadrat tambah 7x tambah 1. Sekarang turunan dari sudutnya, turunan dari x kuadrat 7x tambah 1. Yuk, apa turunannya? X kuadrat. Oke, 2x plus 7 plus 0, tapi nggak usah dibuat. Nah, seperti itu ya. Jadi, nanti yang mana bisa kita kalikan? 3 kali 5 kali 2x tambah 7. Nah, seperti itu. 3 kali 5 itu berapa? 15. Oh, 15 dikali 2x tambah 7. Dikali dengan apa sekarang? Oh, dan ini ada minnya ya. Kita bisa taruh minnya di depan. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa? Habis itu, mana duluan dibuat? Sin atau cos? Sebenarnya bebas ya, tapi Pak lebih suka buat sin duluan. Sin x kuadrat plus 7x plus 1. Nah, baru Bapak buat cos pangkat 4, ya gitu. X kuadrat plus 7x plus 1. Panjang jadinya, tapi nggak apa-apa. Nggak sulit. Yang penting nggak susah ya. Nah, jadinya apa sekarang? Ya, aksen. Kita kaliin nih, min 15 kali 2x. Min 30x. Nah, min 15 kali 7 berapa? Ini banyak ya. Berapa 15 kali 7? 100? 105. Nah, dikali sin x kuadrat plus 7x plus 1 dan bla 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 gitu ya. Nah, x kuadrat plus 7x plus 1. Biasanya soal sebelumnya itu nggak ada bentuknya di sini pada pilihannya. Nah, biasanya itu perlu diubah menggunakan identitas trigonometri. Yang mana? Yang gini. Kalian masih ingat nggak kalau kita punya
Y sama dengan apa? Sin 2X. Nah, ini tuh sin 2X tuh bentuk lainnya jadi apa? Ini kan identitas sudut rangkap. Ada yang masih ingat nggak? Cos X. Nah, 2 sin X cos X. Itu ya. Nah, ini kan didapat dari sin X tambah X. Nah, sin X, cos X, sin X. Yang dulu itu ya, waktu kelas 11 kalian banyak udah kalian lupa ini tuh ya. Bapak yakin banyak yang lupa ya. Bener nggak? Nah, apa-apa ya, bapaknya juga lupa ya, dulu waktu jadi murid. Nah, jadi kalian lupa wajar. Kalau yang ingat gimana Pak? Ya luar biasa ya, hebat. Nah, lalu kalau misalkan Bapak punya sin ya 2A, nanti biar lebih umum adalah menjadi apa? 2 sin A cos A. Nah, seperti itu. Itu identitas sudut rangkap. Jadi, kita bisa manfaatkan seperti ini. Jadi nanti kalau dibalik ya, Bapak punya 2 sin X cos X. Oh, ini jadi apa? Ini menjadi sin 2X. Seperti itu. Kalau Bapak punya Y sama dengan 2 sin 2X cos 2X. Ini jadi apa? Ada yang tahu? Yang terakhir jadi apa? Sin 4X. Nah, menjadi sin 4X. Kan rangkap dari 2X atau double dari 2X kan 4X, seperti itu. Ntar ada yang baru join lagi. Oh, udah admit. Nah, seperti itu. Ya. Sin 4X. Nah, jadi ini ya. Ini kan sama nih sudutnya. Besarnya sama kan? X kuadrat 7X tambah 1. Nah, ini sama. Jadi kita bisa menggunakan bentuk sudut rangkap tadi. Ini maaf, jadinya akan agak panjang ya. Semoga kalian nggak mual. Itu menjadi min 30x min 105 sin x kuadrat 7x tambah 1. Nah ini cos pangkat 4 kita pecah menjadi cos pangkat 1 kali cos pangkat 3 ya, menjadi cos pangkat 1 cos x kuadrat plus 7x plus 1 dikali cos pangkat 3 cos pangkat 3 x kuadrat plus 7x plus 1. Mudah-mudahan kalian nggak mual nih, panjang. Paham ya? Dapat ini ya. Ya, ini kan cos pangkat 1 kali cos pangkat 3 kan cos pangkat 4. Dijabar, apa namanya? Dijabarin dia. Nah, lalu kita ubah deh. Nah, kita perhatikan bentuk yang ini. Ya, bentuk yang ini kita perhatikan. Nah, ini kan sudut rangkap nih. Itu sudut rangkap. Sin A cos A. Ya, sin A cos A. Tapi nggak ada angka 2-nya di depannya. Ya. Jadi nanti, oh kalau punya Y sama dengan sin A cos A, nah jadinya Y sama dengan berapa? 2 sin setengah A cos setengah. Ah, keliru. Tahu nggak keliru di mana? Ini kan kita apa namanya dibagi 2 ini ya. Ini kalau kita ntar Bapak buat di sini deh. Bapak buat di sini ya. Nah, biar nggak mengganggu yang tadi. Kan tadi kita punya Y sama dengan sin 2A. Ini kan jadinya apa? 2 sin A cos A gitu kan. Jadi sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Kalau kita mau biar nggak ada 2-nya, biar nggak ada 2-nya ya. Biar nggak ada angka 2-nya, nah itu kita apain? Sebelah kanan bagi 2, sebelah kiri bagi 2. Jadi nanti jangan sudutnya yang kalian bagi 2 ya. Nah, jadi gimana nih? Ini kan jadinya habis ya, coret. Sin A cos A. Ini jadinya apa? Menjadi sin A atau apa? Menjadi bukan, menjadi setengah sin 2A. Nah gitu, jangan kalian bagi sudutnya dengan 2 karena ini kan koefisien, setengah itu kan sama dengan per 2 begitu ya. Ini paham ya? Sin A cos A jadinya setengah dari sin 2A karena 2 sin A cos A itu adalah sin 2A nya, sehingga kalau dibagi 2 jadinya setengah sin 2A. Mudah-mudahan paham ya. Oke, seret.
balik ke yang tadi. Nah, jadi ini sama kayak tadi, sin A cos A, jadinya setengah sin 2A. Dalam hal ini A itu ini, X kuadrat tambah 7X tambah 1. Ya, oke, ini jadinya adalah setengah sin 2A. Nah, kita lanjut ya. Lanjut, seret. Nah, jadi yang kok kesini? Bentar ya, dia nge-crash. Oke, udah. Oke, kita lanjut. Nah, jadinya yang depan ini nggak usah diapa-apain, ditulis ulang aja. Meskipun kalian capek, tulis ulang aja. Nah, ini sin A cos A menjadi apa? Menjadi setengah sin 2A gitu kan ya. Nah, kalau A-nya itu X kuadrat tambah 7X tambah 1, maka 2 kalinya apa? 2X kuadrat plus 7X kali 2, 14X, 1 kali 2, 2. Nah, gitu. Dikali sisanya. Cos pangkat 3 X kuadrat plus 7X plus 1. Lalu nanti setengah ini kita bisa taruh di depan. Ya, jadinya setengah kali min 30X min 105 sin 2X kuadrat tambah 14X tambah 2 dikali cos pangkat 3 X kuadrat plus 7X plus 1. Nah, mudah-mudahan kalian nggak bingung. Tapi kalau bingung nggak apa-apa, tanyakan saja sekarang. Gimana? Ada yang bingung nggak? Jujur aja, nggak apa-apa ya. Kalian di sini nggak usah kelihatan harus paham kok di kata Google Meet ini ya. Oh, paham nih. Kalau saya bilang nggak paham, malu sama teman-teman gitu. Atau malu sama mungkin ada pacarnya di kelas sebelah gitu. Wah, aku kalau nanya kan gengsi gitu. Ada yang kayak gitu ya? Nggak ada ya? Oke, Bapak kayak jadi dalang ngomong sendiri ya. Kayak rekaman mau bikin video aja nih. Oke, gimana respon kalian? Apakah sudah paham? Atau masih ada yang, Pak tolong dong jelasin bagian ini. Saya belum paham yang bagian ini. Silahkan. Masih Pak, mohon maaf. Saya kurang paham di yang kurung hijau itu Pak. Kurung. Di setengah sin. Oke, makasih ya. Orang yang ini ya. Yang ini ya. Oke, Bapak jelasin. Nah, kalau Bapak ambil ya, Pak kopi nih. Kok nggak bisa di kopi? Apa ya? Oh, dia. Oke, Bapak kopi yang ini ya. Nah, sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, kita bisa ubah dia menjadi dalam bentuk, ini kan sama sudutnya, X kuadrat tambah 7X tambah 1, X kuadrat tambah 7X tambah 1. Kita misalin aja, misal ya, X kuadrat plus 7X plus 1 sama dengan A, seperti itu. Jadi sin ini cos ini jadinya sin A kali cos A. Nah, sin A cos A ini kan bentuk setengah dari sudut pangkat sin 2A yang ini. Sin A cos A jadinya setengah sin 2A. Ya. Oh, jadinya adalah setengah sin 2A. Jadi kalau A-nya adalah X kuadrat tambah 7X tambah 1, maka kalau 2 kalinya menjadi apa? Kita kali 2. 2X kuadrat plus 14X plus 2. Kayak itu. Sehingga ini kalau dilanjutin menjadi setengah sin 2A-nya apa? Ini, copy aja. 2X kuadrat plus 14X plus 2. Nah, jadi seperti itu. Sekarang gimana? Apakah sudah lebih paham?
Udah? Masih bingung Pak. Oh, masih bingung tentang yang mana bingungnya. Ini paham nggak? Yang ini. Yang ini. Kita kan punya, ini anggap aja Bapak hilangin nih ya, ini nggak penting nih ya. Nah, misalkan Bapak punya sin 2A, harus dipahami dulu ya, biar nggak bingung nanti ya. Harus dipahami dulu, sin 2A itu dapat diubah menjadi 2 sin A cos A. Begitu. Harus dipahami dulu, sin 2A itu harus menjadi 2 sin A cos A. Sehingga kalau kita mau mencari cuma sin A cos A-nya, kita bagi dua, coret. Ini jadinya apa? Sin A cos A setengah sin 2A, dapatnya dari sana. Yang ini udah paham? Ya, kalau lupa nanti kita bisa dipelajari ulang, masa sih sin 2A jadi 2 sin A cos A gitu. Nanti bisa dilihat di materi waktu kelas 11. Ya. Jadi awalnya harus paham ini dulu, baru bisa nanti mengerti yang ini. Nah, yang Bapak jelasin tadi. Nah, yang ini, ya. Nih, ini kan udah sama nih, yang penting ini sama loh, nak. Yang penting ini sama. Sudutnya sama. Nah, itu Bapak misalin A dia. Ya. Itu Bapak misalin A. Ini sin A. Ini cos A. Seperti itu. Ya, sin A cos A menjadi setengah sin 2A. Setengah sin 2A, kan A-nya sudutnya X kuadrat tambah 2X tambah 1. Itu A, kalau 2A-nya kan tinggal kali 2. 2X kuadrat tambah 14X tambah 2. Seperti itu. Gimana? Masih belum paham atau sudah lebih paham? Sudah lebih paham, terima kasih. Absen berapa? Nama, nomor, kelas. Saya Nanda, absen 19 dari 12 MIPA 2, Pak. Absen 19 ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Nanda. Nah, Terima ada kasih juga, Pak. oke. Ada yang masih bertanya nggak? Kalau nggak, Bapak akan bahas satu soal lagi. Biar nggak terlalu panjang ya. Kan Bapak lagi 1 jam aja. Kalau kalian siap, boleh kita tambah ya. Tapi Bapak takutnya mengganggu waktu kalian juga. Ada yang bertanya lagi? Tadi kayaknya ada deh yang berbicara. Ada? Enggak? Oke, kalau dia berarti nggak ada. Iya. Tanya, Pak. Oke, silakan. Itu kan yang di kurung hijau kan Nih, 1/2 sin kan, Pak. iya, 1/2 sin 2A. Dari Pak. Sebentar, suaranya agak putus-putus. Bisa diulang? Boleh dikeluarin dari dalam Boleh dikeluarin. dari dalam kurungnya ya, Pak. 1/2-nya. Oh, ininya, setengah ini ya? Yang ini ya? Ya, Pak. Oh, boleh. Ini kan sama kayak A kali B kali C gitu. Nanti yang penting setengah ini ya, nah ya. Jangan, ini kan konstanta, dia ada di luar, bukan sudutnya ya. Koefisien sih mungkin lebih tepat ya. Pengalinya skalar ya. Ini bukan sudut. Jadi jangan, yang penting jangan dimasukin ke dalam sudut. Pak, sudut itu di mana sih, Pak? Sudut itu di belakangnya trigonometri. Misalnya di belakangnya sin ada apa? Di belakangnya sin, Pak, di belakangnya sin ada ini, Pak. Nah, berarti ini adalah sudutnya. Terus di belakangnya cos ada ini. Nah, ini itu adalah sudutnya. Jadi nanti angka setengah ini jangan kalikan dengan yang hijau ini atau yang hijau ini. Tapi angka setengah ini bisa dikalikan dengan ini. Nah, seperti itu. Nanti setengah kali min 30x min 15x boleh. Setengah kali min 105 min 105/2 boleh. Seperti itu. Nah, apakah lebih paham? Mbak. Oke, tadi nanya siapa? Teja, Pak. Teja, dari Pak berapa? Pak 2 ya? MIPA? Mas 1? MIPA 1, Pak. Absen? 32. 32. Oke, makasih Teja ya. Jadi apakah seperti itu pertanyaannya Teja? Apakah sudah menjawab ya? Bapak takut salah paham? Sudah, Pak. Oke, makasih.
Nah, eh, lagi satu soal aja ya. Nah, lagi satu soal aja. Misal nih, ya, kita ke soal nomor 17 ya, 17 nomor 7 gitu ya. Atau iya deh, soal nomor 7 aja ya. Tapi nomor 7 panjang. Maksud Bapak yang nggak panjang tapi bentuk soalnya lain gitu aja, nggak kayak ini ya, lebih variasi. Ntar lu tadi ada yang login lagi deh. Sudah admit. Oke, misal nih soal nomor berapa? Kalau nomor 5 atau kalian dari request nggak nomor berapa? Kita terserah Bapak aja. Oke deh, soal nomor udah dibahas nih. Gini, nomor 9 itu Bapak mau bahas, cuma takutnya kalau untuk kondisi sekarang itu nggak terlalu bermanfaat untuk banyak orang karena itu nggak ada di materi sebenarnya. Nanti sih Bapak janji nanti Bapak akan bahas ya di kelas atau Bapak buatin videonya, Bapak janji ya. Nah, karena itu masuk ke identitas trigonometri, tapi itu gitu di kurikulum yang baru kok nggak ada identitas bentuk yang kayak gini. Yang kayak gimana Pak? Gini, kalau ada bentuk A cos X tambah B sin X itu dapat diubah menjadi K cos X min alpha. Cuma sayangnya kan kita belum mempelajari ini waktu kelas 11 tuh nggak ada yang ini. Jadi kalau Bapak bahas sekarang tuh takutnya terlalu berat bagi kalian ya. Nah, terus nanti di UTBK jarang keluar juga seperti itu yang ini. Terus nanti di ulangan umum juga Bapak nggak keluarin. Jadi kurang bermanfaat sekarang untuk kalian seperti itu ya. Di UN juga nggak ada UN gitu kan, nggak keluar juga gitu. Di UTBK jarang keluar. Terus di tes masuk perguruan tinggi negeri yang lain, yang mandiri juga jarang keluar. Di ikatan dinas itu masuk sekolah tinggi juga belum pernah Pak soal kayak gini. Jadi kebermanfaatnya kurang kalau kita bahas sekarang ya gitu ya. Jadi Bapak ada janji kok kalau kalian mau nagih Pak, jadi gimana, Bapak kan janji untuk membahasnya. Jadi sekarang misal kita soal nomor 7 aja ya. Nah, maaf dulu ya yang ini ya, biar gak terlalu panjang, kasihan nanti habis tapi kurang terlalu bermanfaat ya. Nah, jadi lebih baik kita bahas soal yang mungkin nanti bisa Bapak keluarin saat ulangan umum gitu ya, atau saat ulangan harian, jadi gitu. Nah, seperti itu ya, maaf dulu ya. Lalu ini diketahui, oh ya maaf, ini dia fx gitu ya. Nah, sekarang Bapak ikutin soal aja fx. Nah, lalu fx, oh ya, bagi siswa yang memang ada urusan yang lebih penting, boleh leave kok sekarang ya, nggak apa-apa, karena Bapak janji sampai jam 8 ya, biar nggak mengganggu waktu kalian. F aksen X sama dengan min 1 untuk apa ini? Untuk 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, mungkin banyak di antara kalian itu sudah bisa memahami soal ini ya, cuma Pak perlu jelaskan lagi biar lebih paham untuk banyak orang, untuk semua orang. Nah, jadi diketahui f aksennya min 1 untuk X-nya itu terletak di antara 0 sampai 2pi. Berarti ini satu lingkaran penuh ya, satu lingkaran penuh, satu putaran penuh gitu, bukan lingkaran penuh, satu putaran penuh. Jadi kita manfaatkan yang diketahui dalam hal ini itu yang ini ya. Kita harus cari f aksen X-nya yang sama dengan min 1. Ya udah kita cari. Katanya f aksen X sama dengan min 1. Yuk kita cari turunannya. Ini apa? Sin kuadrat X min pi per 2. Ya, itu kan bisa diubah menjadi sin X min pi per 2 pangkat 2. Nah, ini fx-nya ya. Nah, sama kayak tadi, yuk kita ubah. Anggap aja ini adalah Q pangkat 2 ya. Q pangkat 2. Q-nya tuh ini. Nah, ini Q-nya ya. Nah,
ayo kita turunin. Jadinya apa? 2 dikali ki. 2 ki aja ya. Kali ki aksen gitu kan. 2 ki dari 2 sin X min pi per 2 dikali turunan dari di dalam kurung siku ini, turunan dari sin X min pi per 2. Turunan dari sin apa? Itu adalah cos X min pi per 2 dikali turunan dari sudutnya X min pi per 2. X itu kan turunannya 1, pi per 2 itu kan konstanta, turunannya jadinya 0, berarti dikali 1. Atau kalau nggak usah buat juga boleh ya. Nah, sama dengan negatif 1. Nah gitu, ini kan f aksen X nya ya. Nah, sama dengan min 1. Lalu jadinya adalah 2 sin kamu nggak buat lagi, sorry, harusnya nggak buat lagi. Ini pakai bentuk identitas sudut rangkap yang tadi itu ya, pakai yang sin 2A itu. Kan kita tadi belajar bahwa 2 sin A cos A sama dengan sin 2A gitu kan. Nah, jadi kepake lagi nih. Ini anggap aja kayak 2 sin A cos A sama dengan min 1. Dalam hal ini A-nya apa? A-nya adalah X min pi per 2. Seperti itu ya. Oh, jadinya apa ini? Jadinya adalah sin 2A sama dengan min 1. Seperti itu. Sin 2A. A-nya apa? Kan X min pi per 2. Maka 2A-nya menjadi sin ya 2 dikali A X min pi per 2 sama dengan min 1. Kita kaliin aja, sin 2X min pi sama dengan min 1. Nah, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan paham di sini ya. Sehingga sekarang kita tinggal mencari nilai X-nya. Caranya gimana? Caranya adalah melanjutkan menggunakan persamaan trigonometri ya. Pertanyaan Bapak, nah, siapa yang bisa jawab ya? Sin berapa yang wilayah min 1? Sin 270, Pak. Sin 270 derajat. Apakah cuma satu aja? Ada nggak yang lain? Itu aja kan? Ada lagi? Lebih besar. Oke, bagus. Jadi paham ya. Nah, Pak dapat di sini aja ya, biar lebih luas. Oh, jadi sin 2X min pi. Nah, min 1 itu kan ternyata sin 270 derajat. Dalam satu putaran penuh nggak ada lagi min 1 ya, berarti dari 0 sampai 390 derajat itu kan nggak ada lagi 270. Nah, berarti kita bisa mencari mulai dari 2x min pi-nya. Jadi 2x min pi sama dengan 270 derajat. Nah, isi pesan lagi. Kalian masih ingat nggak bahwa fungsi trigonometri itu siklusnya setiap kelipatan berapa derajat? Untuk sin setiap kelipatan 360 derajat. Jadi misal nih cos 0 itu sama dengan cos 360, sama dengan cos 720, sama dengan cos 1080, seperti itu ya. Jadi setiap kelipatan 360 pasti nilai sama. Nah, lalu kalau sudah paham yang bagian ini, oh iya, kalian masih ingat nggak yang ini? Ya, nah ini banyak materinya nih. Masih ingat nggak sin X sama dengan misalkan sin alfa ya, maka nanti X-nya itu ada dua. Pertama adalah alfa plus K kali 360, yang kedua adalah 180 min alfa tambah K kali 360. Wah, apalagi ini Pak, saya udah lupa. Kadang-kadang seperti itu seringnya ya. Jadi ini seperti gini aja kayak tadi misalnya sebelum kesini ya, maka tadi Bapak nanya sin berapa yang min 1. Nah gitu, misal nih sin X sama dengan setengah gitu. Masih ingat nggak kalian sin berapa yang dari setengah? 30, Pak. Nah, apakah cuma 30 aja dalam satu putaran penuh? Apa ada lagi yang lain? Atau
150. Nah, betul ya. Sin X sama dengan sin 150 derajat. Ada lagi nggak yang lain dalam satu putaran penuh? Tidak. Tidak, ya. Berarti dari 0 sampai 360 derajat atau dalam satu lingkaran penuh, itu cuma dua ini aja. Ya. Jadi, kalau kita pakai sin X sama dengan sin alpha, jadi alpanya itu adalah 30 derajat. Nah, gitu. Alpha 30 derajat. Jadi, X yang pertama ini, jadi X-nya apa? X-nya sama dengan 30 plus K kali 360, atau X-nya adalah 180 min alpha. 180 min alpha itu menjadi 150, benar kan? Benar nggak? Nah, jadi adalah 180 min alpha. Alpha-nya 30. Tambah K. Nah, sebenarnya dari sana, tadi Bapak nanya, sin X sama dengan setengah. Dalam satu putaran penuh itu ada sin berapa aja? Kan dalam hal ini ada dua, ya, 30 atau 90. Jadi ada dua penyelesaian, dua jalur penyelesaian, dua jalur. Kalau untuk sin X sama dengan min 1, itu cuma satu jalur aja. Kenapa? Karena dalam satu putaran penuh, sin yang bernilai min 1 itu cuma sin 270 derajat. Jadi kita lebih sedikit ngerjainnya ketimbang kalau ada dua jalur seperti ini. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Jadi nanti kita mencari nilai X-nya di sini ya. Oh iya, di sini Bapak masih dalam bentuk pi ya. Di soalnya itu dalam bentuk pi ya. Oh iya, dalam bentuk pi. Jadi kalian bisa ubah ini ke pi atau ubah ke derajat. Kalau Bapak lebih senang sih ke derajat. Tapi nanti bisa lihat juga kalau dia ribet, pi-nya boleh kalau dalam bentuk pi dia ya. Misal nih, kita tertib ya, dalam bentuk pi aja deh Pak. Oke, biar aman ya. 270 itu berapa pi? 3 pi per 2. Betul, 3 pi per 2 ya. Ingat, 1 pi itu kan 180 derajat. Tapi nanti cara gimana Pak? 270 dibagi 180. Gitu, dapatnya 3 per 2 gitu ya. Tambah 360 itu berapa pi? 2 pi. Nah, 2 pi kan ya, karena 1 pi itu 180. Jadi nanti ini kita pindahin dulu ya, pi ke kanan. Jadi min pi kan jadinya pi tambah 3 per 2 pi. Pi tambah 3 per 2 pi. Nah, yuk lanjutin ya. Ini soal terakhir nih, harus semangat ya. Yuk, ini pi tadi 1 ya, 1 tambah 3 per 2. Jadinya berapa dong? 5 per 2 pi gitu ya. Ini kan 1 per 1 atau 2 per 2. 2 per 2 tambah 3 per 2, 5 per 2. Nanti kali ini kita ganti-ganti dengan bilangan bulat ya. 0, 1, min 1, min 2, seperti itu. Nah, ya, ini 2x ya. Jadi kalau untuk mendapatkan x-nya bagaimana? Dia harus dibagi 2 ya, bagi 2. Bagi 2. 2x bagi 2 ya x. 5 per 2 bagi 2 jadinya 5 per 4 gitu. 2 pi bagi 2 jadinya 1 pi aja. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ayo kita cari nilai x yang memungkinkan. Kita tadi kan dibatasi ya. Dibatasi x-nya itu dari 0, di antara 0 sampai 360 derajat. Berarti di antara 0 sampai 2 pi. 0 sampai 2 pi. Nah, yuk. Lah, apa ini? Bentar. Wah, dia nge-hang lagi. Sebentar ya. Di sini ya. Kalau kita lanjutin, kita masukin K-nya berapa nih? Iya, K-nya ini adalah bilangan bulat ya. Jadi dari 0 boleh, min 1 boleh, positif juga boleh. Cuma di sini kan kita nggak perlu ganti dengan positif. Kenapa nggak perlu Pak? Karena X-nya itu kan merupakan bilangan positif ya, 0 sampai 2 pi, 0 sampai 360 derajat. Jadi kita mulai kayak dari 0 ya. Nah, kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya apa? X-nya jadinya 5 per 4 pi tambah 0 dikali pi. Tentunya ini menjadi apa? 5 per 4 pi. Kita cek apakah 5 per 4 pi itu masuk di sini. Jawabannya adalah masuk, seperti itu ya.
Nah, jangan puas cuma satu aja, cari lagi K sama dengan 1. Kita cari periode setelahnya, ya, setelah K sama dengan 0. Jadi X-nya berapa? 5 per 4 Pi ditambah 1 dikali Pi, ya. Dari ini ya anaknya. Yang ini ya. Yang ini kita substitusi K-nya. Nah, jadinya apa nih? Kok X sama dengan 9 per 4 ya. 9 per 4 Pi. Apakah lebih dari 2 Pi? Lebih ya. Oke, berarti ini tidak memenuhi. Nah, kita baru nemu 1, sedangkan di soal itu kan ada 2. Berarti coba pakai negatif K-nya ya. Karena kalau negatif bisa. Pakai negatif berapa? Pakai negatif 1. Jadi X sama dengan 5 per 4 Pi ditambah negatif 1 dikali Pi. Nah, jadinya adalah, oh iya, 1 per 4 Pi ya. Itu langsung aja deh. 1 per 4 Pi. Nah, ini kan dia memenuhi. Nah, jadi ada 2 jawaban ya, ini dan ini. Sehingga X-nya itu bisa 1/4 Pi atau X sama dengan 5 per 4 Pi. Nah, selesai. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Ada pertanyaan?